Selama-lamanya Bapak Ibu yang mau hidup di dunia 1000 tahun, 2000 tahun, kalau ada, mari kita doakan sama-sama semoga panjang umur 1000 tahun. Tentu tidak ada ya Bapak Ibu. Tentu kita akan menghadapi yang namanya mati. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita cuma dua, antara surga dan neraka. Orang yang mendapatkan ridha Allah tentu pasti mendapatkan surganya dan dihindarkan daripada api neraka. Itulah doa yang selalu kita panjatkan sehabis sholat tarawih dan setelah sholat fardu lainnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah aku minta ridhamu. Setelah kita dapat ridha wal jannah, maka aku minta surga. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, kita harus meminta dihindarkan daripada api neraka. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Karena ada orang yang masuk ke dalam surga tapi singgah dulu ke neraka. Kita tidak mau main singgah-singgah, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya harus lengkap. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku minta kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, aku minta kebaikan di akhirat surgamu. Dan aku minta wa qina adzabannar, aku tidak mau singgah ke neraka, aku mau langsung masuk ke dalam surgamu. Oleh karenanya, penghidupan kita di dunia, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita menafkahi anak istri di rumah, kita belajar, kita berdagang, kita berbisnis, kita beribadah, semuanya harus menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Orientasi hidup di dunia adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita semua yang orientasi hidupnya bukan karena Allah, tetapi tentang dunia, kemewahan dunia, pengakuan dunia, dipuji, dihormati, diangkat, siap-siap Bapak Ibu, itu sumber daripada penderitaan di dalam hidup. Ketika kita dihina, tidak dihormati, tidak dipuji, tidak dihormati, tidak diakui, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada seseorang lalu tidak dibalas dengan kebaikan, kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa, sedikit marah, atau ketika kita dihina orang, dibicarakan orang, digosipi orang, kecewa itu marah. Kalau orientasi kita itu tentang dunia, tentang pengakuan baik di mata manusia, hebat di mata manusia, ketika tidak dihormati, diakui, tentu bawahnya marah saja, kecewa saja. Apa tadi? Kenapa dia? Tapi kalau orientasi kita ridha Allah, pahala daripada Allah, tentang surganya Allah, bersyukur alhamdulillah, pahala saya nambah, saya mendapatkan pahala dari dia dan dosa saya berpindah. Karena kata Nabi, ada yang di yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat seseorang hamba daripada Allah, bisolatin dengan pahala salat yang banyak, wa zakatin dengan pahala zakat yang banyak. Akan tetapi kata Nabi, wa akala mala hada, dia pernah memakan harta orang lain. Wa qala hada, dia pernah menyakiti, memfitnah, menggibah, menggosip orang lain. Maka pahala yang banyak tadi diberikan kepada orang yang dia bicarakan, dan dosa yang dibicarakan berpindah kepada dia. Dan kata Nabi, dia disuruhkan kepada api neraka. Kira-kira Bapak Ibu baik atau tidak? Jadi kalau orientasi tentang Allah, tentang surga, tentang pahala, mau diangkat maupun dipuji, dihina maupun disanjung, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, kalau orientasinya Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang-tenang saja. Begitu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai ke belakang. Malam kelima, malam ketujuh, tinggal pemain tetap saja. Ini karena didasari puasanya hanya ikut-ikutan saja, ikut merayakan puasa. Nanti setelah mau dekat Lebaran 1 Syawal, tidak ke masjid lagi, tetap saja ke pasar malam beli baju baru.
Kenapa bisa begitu? Karena puasanya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kata Nabi, kalau kamu mau puasanya baik, puasanya mendapatkan ridha Allah, menambah ketakwaan kepada Allah, menambah keimanan, ada perubahan dalam hidup, ada perubahan dalam diri kita, maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kamu kalau mau berpuasa, hendaklah kamu berpuasa dengan imanan. Apa itu iman? Keyakinan yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah Maha melihat, dia yakin Allah Maha menguasai, dia yakin Allah Maha menghendaki segala sesuatu, dia yakin Allah Maha kaya, dialah Allah yang memberikan rezeki. Kalau ada orang punya keyakinan yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersiap ingat ya Allah, Allah. Dia berbuat maksiat, ingat ya Allah. Oh, ini Allah tidak suka. Aku mau melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencari rezeki, dia tidak lupa dengan siapa yang memberikan rezeki. Dia berdoa dulu, ibadah dulu, baru dia mencari rezeki. Kalau ada orang ikhtiar dulu, rezeki dulu, baru ibadah, sholat, itu keliru Bapak Ibu. Ikhtiar dulu atau doa dulu? Bekerja dulu atau sholat dulu? Kira-kira pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Kita kalau tidak tahu jalan, nanya dulu atau jalan aja dulu? Kita mau pergi ke supermarket tapi nggak tahu jalan, kira-kira jalan aja atau nanya dulu Pak? Tentu kita akan nanya dulu kalau tidak mau tersesat. Begitupun hidup di dunia, kita ini tidak tahu sama sekali, bahkan tentang diri kita pun kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu tentang diri kita, Allah yang Maha tahu di hadapan kita, rezekinya kita, jodohnya kita, nasibnya kita, ajalnya kita, Allah yang lebih tahu daripada kita. Maka kalau kita tidak tahu rezeki di mana yang akan kita dapatkan, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menghendaki segala sesuatu, meskipun kita berikhtiar mau bagaimanapun, kalau Allah sudah tetapkan gariskan, hanya dapat segitu. Kita hanya bisa berencana, mau buat ini, mau buat itu, mau buat ini, mau berangkat ke sana, berangkat ke sini. Itu semua hanya rencana. Yang tentukan, yang izinkan, yang kehendaki hanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 107. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah ingin memberikan mudarat kepada hamba, tidak ada yang bisa menolaknya illa hu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba, tidak akan terjadi kecuali atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira artinya begini Bapak Ibu. Seandainya satu masjid ini ingin mencelakakan saya, kalau Allah bilang tidak akan celaka saya. Begitu pun sebaliknya, berkumpul satu Tanjung Selor, satu masjid ini ingin memberikan saya sebutir kurma, akan tetapi Allah tidak izinkan, tidak akan dapat saya satu butir kurma ini. Ingin mencelakakan saya, Allah tidak berdoa, tidak akan terjadi. Silakan tes yang punya batu apa